Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel DVC Service Teknisi Otodidak. Kali ini saya ada kerjaan yaitu Oppo ya, HP Oppo dengan seri Oppo A55. Kondisi HP ini mati total. Jadi setelah kita coba tekan tombol power, tidak ada respon sama sekali. Sebelumnya HP ini sudah sempat saya bongkar ya. Oke, untuk analisa kita coba cek terlebih dahulu. Kita cek menggunakan kita colok cas ya. Kita coba colok menggunakan cas dan ternyata setelah kita colok cas tidak ada respon sama sekali. Oke, untuk memastikan bahwa cas ini normal, kita coba HP yang masih hidup ya. Kita colokkan casnya, ternyata di sini ada lambang pengecasan. Jadi untuk pengecasannya sebenarnya normal ya, untuk cas-casannya normal. Akan tetapi ketika kita coba di HP Oppo A55, ternyata di sini tidak ada respon sama sekali. Dan keterangan dari pemilik HP ini bahwa HP ini milik anaknya. Jadi untuk kasus awalnya itu bagaimana tiba-tiba HP ini mati begitu, untuk keterangan dari pemilik HP ini kurang jelas ya. Intinya HP ini dibawa ke tempat saya, minta tolong agar HP ini bisa dihidupkan kembali. Oke, di sini kita coba lakukan pengecekan menggunakan multitester digital. Kita lepas dulu untuk konektor baterainya, lalu kita cek untuk tegangan baterainya. Kita cek menggunakan multitester digital, di situ muncul nilai 3,7 sekian, yang artinya untuk konsumsi arus di baterainya seharusnya HP ini masih bisa hidup. Kalaupun kita colok cas, HP ini harus bisa hidup dengan kondisi baterai 3,7. Oke, kita cek hambatan di konektor baterainya. Di sini muncul nilai 0,6, yang artinya HP ini tidak short ya. Kalaupun short, di sini seharusnya nilainya yaitu 0,02. Biasanya seperti itu. Oke, setelah itu kita coba colokkan cas lagi. Dan kita akan ukur tegangan di konektor baterainya. Kita ubah terlebih dahulu. Untuk di multitester digital kita ubah ke pengaturan DC. Kemudian kita akan ukur di bagian jalur fibas ya. Jadi kita cek jalur fibas di sini di titik test point, ternyata di situ muncul tegangan 5,1 volt ya, kurang lebih sekian. Yang artinya untuk konsumsi pengecasan seharusnya normal ini ya, dari board cas bawah menuju ke jalur fibas fleksibel atas. Setelah kita cek di titik test point jalur fibasnya, untuk memastikan bahwa tegangan ini bisa sampai di konektor baterai, yaitu untuk normalnya kisaran 3,7 sampai 4 volt. Jadi kita copot bagian mesin terlebih dahulu, kemudian kita colokkan cas lagi, dan kita akan ukur di bagian jalur fibat ya. Setelah kita lihat skema bahwa jalur fibatnya itu ada di belakang mesin yang sudah sempat tadi saya bongkar ya. Kita cek terlebih dahulu untuk di jalur fibasnya. Nah, ternyata di sini muncul nilai yaitu 0,005, dan perhatikan sebelum angka di situ ada garis miring ya, ada strip. Di situ ada strip yang seharusnya di situ tidak ada stripnya ya. Seharusnya nilainya itu kisaran 3,7 sampai dengan 4 volt. Dan di sini setelah kita ukur di jalur fibasnya aman ya, keluar nilai 5 volt. Kita coba ukur di konektor baterai, ternyata sama, muncul tanda strip 0,025, kisaran seperti itu.
Dan di sini saya menyimpulkan bahwa HP ini setelah kita kasih tegangan dari cas yang nilainya 5 volt, yang seharusnya sampai di konektor baterai itu 3,7 sampai 4 volt, akan tetapi setelah kita lakukan pengukuran, di situ nilainya ada tulisan min, kemudian 0,0 sekian, itu bisa kita artikan short HP ini. Akan tetapi shortnya itu setelah kita kasih tegangan. Oke, kita ukur terlebih dahulu dengan multitester digital di mode dioda mode. Kita ukur kapasitor yang berada di dekat IC cas Oppo A55 ini. Kita cek satu persatu ya, untuk kapasitor di area kanan kiri IC cas. Dan ternyata setelah kita ukur, saya menemukan ada satu kapasitor besar di samping IC cas sebelah kiri ya. Di sini nilainya ground semua. Jadi untuk kaki kanan dan kaki kirinya itu mengandung nilai ground, yang artinya kapasitor ini bisa kita katakan short ataupun konslet. Dan setelah kita lihat di skematik bahwa kapasitor itu jalur VPH power yang menuju ke IC sinyal ya, IC sinyal yaitu IC 2G nya. Namun kita tidak boleh langsung menilai bahwa kapasitor ini adalah tersangkanya, karena di sini melewati beberapa komponen seperti kapasitor dan IC sinyal 2G nya. Bisa jadi konsletnya itu berada di IC 2G nya. Untuk memastikannya, kita kasih ataupun kita taburin rosin terlebih dahulu untuk di area IC sinyal 2G dan kapasitor-kapasitor yang kita nilai sebagai tersangkanya. Jadi kita kasih rosin terlebih dahulu, lalu kita akan lakukan tembak tegangan menggunakan MBR. Jadi di sini kita akan lakukan tembak tegangan menggunakan MBR ya. Saya menggunakan MBR rakitan sebesar 20 ampere. Kita kasih nilai sedikit demi sedikit, dari nilai yang paling terendah kita naikkan seperti itu. Jadi tidak boleh langsung kita tembak tegangan menggunakan tegangan besar. Jadi kita akan fokus di kapasitor yang kita cek pertama tadi short. Setelah kita lihat skematik dan kita sudah tahu titik bagian yang jalur positifnya ya, kita tembak di situ dan didapati di situ keluar asap ya. Kita coba sekali lagi. Nah, di kapasitor sebelah IC sinyal di situ mengeluarkan asap. Jadi di situ ada satu kapasitor besar, yang dimana kapasitor itu adalah satu jalur dengan kapasitor yang pertama kita cek tadi. Oke, setelah kita dapati di sini ada satu kapasitor, ini adalah tersangkanya. Jadi kapasitor yang pertama kita cek itu tadi hanya imbasnya saja, karena satu jalur dengan kapasitor yang kita duga sebagai tersangkanya. Untuk memastikannya langsung saja kita congkel ataupun kita angkat ya, untuk kapasitor besar di sebelah kanan IC sinyal 2G Oppo A55 ini. Jadi di sini tidak langsung saya congkel, tapi saya panaskan menggunakan blower, lalu kita angkat menggunakan pinset untuk kapasitor yang kita duga sebagai tersangkanya. Oke, kita cabut untuk kapasitor pelan-pelan menggunakan blower ya. Harus hati-hati karena di sebelah kanan kirinya terdapat komponen lain. Dan di sini untuk kapasitornya sudah berhasil kita lepas. Nah, bentuk kapasitornya seperti ini ya. Jadi kapasitor ini adalah jalur VPH power yang nilai tegangannya
kurang lebih sekitar 3,7 volt. Kemudian langkah berikutnya kita cek kembali hambatan kapasitor yang pertama kita ukur tadi ya. Dan setelah kita ukur, ternyata untuk di kaki satunya yang jalur positifnya di sini sudah bisa mengeluarkan nilai hambatan sebesar 0,3 sekian. Yang artinya untuk short HP Oppo A55 ini sudah hilang. Jadi kemungkinan besar HP ini sudah bisa hidup ya. Kalaupun masalahnya cuma berada di kapasitor yang kita angkat tadi ataupun kapasitor yang kita curigai sebagai tersangkanya. Untuk langkah berikutnya kita coba tes ya sebelum kita ganti untuk kapasitor ini. Jadi kapasitor jalur VPH power ini boleh kita ganti, boleh juga tidak kita ganti. Akan tetapi untuk lebih bagusnya kita ganti karena kapasitor ini termasuk kapasitor besar ya. Oke, untuk langkah berikutnya kita rakit HP Oppo A55 ini, lalu kita pasang baterai dan kita coba tes nyalakan HP Oppo A55 ini. Kita coba tekan tombol power dan alhamdulillahirobbilalamin sudah bisa muncul tulisan Oppo, yang artinya HP ini sudah bisa hidup kembali. Namun kita tunggu sejenak ya sampai HP Oppo A55 ini bisa masuk ke dalam menu utama. Oke, mohon maaf jika suara saya di sini kurang jelas karena posisi di tempat saya ini lagi musim hujan ya. Jadi saya bikin konten ini posisinya lagi hujan deras sekali. Oke, kita tunggu ya. Di sini masih ada jendela WinRAR. Kita tunggu apakah Oppo A55 ini bisa masuk ke dalam menu. Dan ternyata HP Oppo A55 ini bisa masuk ke dalam menu utama. Kita langsung cek ya di pengaturan ponsel. Kita coba cek dan kita lihat untuk seri HP ini apakah benar di sini Oppo A55. Dan ternyata serinya yaitu Oppo A55. Oke, mungkin cukup sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.